Oke, jadi pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang bagaimana cara membuat master product dengan menggunakan YB System versi 3. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan CRD generator. Kemudian nanti kita akan coba edit formnya ya, seperti itu. Kemudian kita linkkan juga ke menu ya, sehingga ketika diklik menunya itu nanti bisa langsung menampilkan form hasil CRD generator. Oke, untuk selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat relasi yang terjadi ya dari hasil generate AI ini. Kita bisa lihat di sini saya menggunakan Navigate ya. Kita coba lihat relasinya. Kita cari tabel ini, tabel toko kategori, kemudian jenis produk, kemudian produk barang. Nah, model relasinya seperti ini ya. Jadi pada produk barang ini ada jenis ID. Jenis ID akan berelasi dengan tabel jenis produk ya. Jenis produk. Nah, jenis produk ini berelasi dengan tabel kategori. Jadi sehingga nanti pada saat kita buat formnya, kita pilih kategori, nanti akan muncul jenis produknya apa saja. Setelah kita pilih jenis produk, nanti akan muncul juga barangnya apa saja, produk barangnya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat form. Kita akan coba membuat form ya menggunakan CRD generator. Nah, yang pertama kita akan coba terserah kita mau dari kategori atau dari produk barang dulu ya. Kita coba dulu dari produk dari kategori ya. Nah, pada aplikasi YB System silakan masuk pada menu sistem. Kemudian kita pilih CRD generator. Kemudian di sini kita pilih tabelnya. Kita coba cari kategori. Oke, di sini. Nah, ini kita simpan ya. Jadi kita satukan foldernya, nanti kita simpan dalam folder master data. Simpan dalam master data. Oke, kemudian di sini kita ganti namanya jadi kategori produk. Oke ya, jadi di sini setelah ini kita isi, kemudian di bawah sini lihat ada CU itu adalah field yang akan diincludekan dalam form create ya, create update. Jadi kita tidak perlu mengisi update-nya, kita buat di otomatis dengan create add-nya. Ini tidak perlu ya, tidak perlu kita isi nanti. Jadi yang nanti di form kategori kita hanya cukup mengisi namanya saja, nama kategorinya apa saja. Oke ya, jadi data kembar, oke, data kembar tidak boleh ya, kita tidak boleh izinkan data kembar, data kosong juga tidak boleh. Validasi lainnya ya tidak perlu ya. Kemudian di sini karena tidak ada join ke tabel lain, maka kita next saja terus. Nah, di sini nanti kita rubah ya alias formnya. Nah, di sini kita akan menggunakan form modal ya. Jadi tidak perlu buat pack baru. Ketika diklik new tab tidak perlu ya, kita akan menggunakan form modal saja. Ini kita acungkan. Nah, kemudian kita pilih model formnya seperti apa. Apakah seperti ini? Kita pilih style 2 saja. Kemudian tampilkan data untuk semua user. Oke, kita buat ini. Oke, kemudian kita setuju, kita generate. Oke, ini sudah tergenerate ya. Kalau kita lihat filenya, sekarang kita cek filenya di controllers. Nah, ini sudah muncul filenya. Nih, muncul kategori produk ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat formnya seperti apa. Kita akan buat menu dulu ya, kita akan buat menu master data agar kita bisa tampilkan formnya ya. Jadi di sistem
kita registrasi dulu. Jadi setelah kita generate, sekarang kita registrasi URL-nya. Kita pilih manajemen rute, kemudian di sini kita pilih master data, kemudian pilih kategori produk ya. Kemudian di sini kita isi otomatis saja ya. Kalau teman-teman mau mengganti URL-nya boleh ya, tapi di sini kita akan isi otomatis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti pada saat generate, kalau teman-teman buat fungsi sendiri, kalau fungsinya memiliki parameter ya, kalau fungsi memiliki parameter seperti ini, contoh ini update, di dalam sini ada parameternya, maka pada saat jaringan generator itu pastikan ujung di sininya ada kata any ya, untuk mengizinkan nanti nilai-nilai dari parameter tersebut terisi. Oke ya, jadi kemudian di sini kita simpan, setuju dan simpan. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita atur menunya. Jadi ini nanti ada menu master data. Dalam master data ada menu kategori, jenis dan produk barang. Jadi kita buat master data, menu master data, kita pakai icon database. Oke, ini linknya kita kosongkan dulu, kita simpan saja. Nah, di sini kita tambah satu submenu dengan nama kategori produk. Kita pilih icon, kita coba pakai file saja. Kita coba pakai kategori file saja ya. Kemudian link ke kategori, kemudian kita simpan. Oke ya, jadi sudah ada master data dan kategori produk. Nah, sekarang kita coba refresh page-nya. Nah, ini sudah muncul master data dan kategori produk. Kalau kita klik, nah ini sudah muncul ya. Jadi formnya sudah muncul, ini ada list datanya seperti ini, ada makanan, minum, rumah tangga. Nah, di sini kita bisa tambah. Nah, oke, seperti ini. Misal kita tulis peralatan rumah tangga. Setuju, simpan. Oke, kita coba lihat. Oh, ini sudah ada rumah tangga. Ini juga ada peralatan rumah tangga ya. Ini kita hapus saja. Kita hapus saja seperti ini. Oke ya, jadi ini untuk form kategori kita sudah buat ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita hilangkan ya. Ini kita bisa hilangkan create up ID-nya, created ad-nya, updated ad-nya ya. Jadi untuk modifikasi ini nanti ya, setelah kita generate formnya baru kita modifikasi satu persatu untuk formnya. Oke, sekarang kita akan coba generate lagi tabel jenisnya ya. Kalau ini tabel produk, nah sekarang kita akan coba generate untuk tabel jenisnya. Kita kembali lagi, kita pilih CRUD generator. Kemudian di sini kita pilih jenis, tabel jenis produk. Nah, ini akan kita simpan di folder yang sama dengan tabel produk ya, di folder master data. Kemudian di sini kita ganti namanya jenis produk ya. Nah, di sini untuk nama ya, jadi nama ini kita izinkan karena mungkin saja ada kategori-kategori yang memiliki nama yang sama atau nama yang mirip ya, nama jenis produknya, jadi kita izinkan saja. Kemudian ini tidak, delete add tidak, ini kita pilih tidak ya, karena nanti akan diisi otomatis ya. Jadi tidak create, add, update, delete itu tidak masuk dalam form ya, jadi tidak ada inputan untuk create add-nya. Jadi kita pilih tidak di sini ya. Kemudian di sini
kategori ID karena dia akan berelasi dengan tabel kategori, maka di sini kita pilih tabel kategori. Nah, ini field yang akan ditampilkan adalah field nama. Di sini kita bisa berikan alias tabel kategori, T kategori. Oke, kemudian di sini tidak ada. Oke, ini cukup. Kemudian kita tahap selanjutnya. Oke, kemudian kita lanjut, kita gunakan form modal juga. Form modal ini nanti bisa kita ganti ya. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan form modal, ingin menggunakan pack ya, bisa nanti di codingnya kita ubah. Kemudian kita generate. Oke ya, jadi ini sudah tergenerate. Kita lihat filenya, kita lihat di sini. Nah, ini sudah muncul kategori produk ya. Oh sorry, jenis produk. Oke, sekarang kita akan lihat. Sekarang kita buat menunya. Kita registrasi dulu. Maaf, kita registrasi dulu. Setelah kita generate, kita registrasi URL-nya. Sini kita pilih jenis produk. Kita isi otomatis. Oke, kemudian kita setuju dan simpan. Oke ya. Nah, sekarang kita buat menunya. Manajemen menu. Di sini kita tambahkan nama, jenis produk. Kita pilih ikonnya, kemudian di sini kita pilih jenis produk ya. Kita pilih yang atas ini. Yang atas ini adalah halaman daftar data ya, atau halaman listnya, list datanya. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian coba refresh back-nya. Kita coba lihat ini jenis produk. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sudah muncul formnya. Untuk jenis produk ini sudah muncul formnya. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini kita perbaiki ya. Nanti ini kita rubah, kita hilangkan yang tidak perlu. Nah, kita coba dulu. Tambahkan ya. Kita coba tambahkan dulu. Kita lihat model formnya. Ini kategori ID. Misal elektronik. Sini kita masukkan radio. Setuju dan simpan. Oke. Kita lihat radio. Nah, ini sudah ada ya. Jadi nanti tabel ini kita bisa edit ya. Kita bisa pindah-pindahkan ya, seperti itu. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba buat lagi, generate lagi untuk tabel barang ya. Kita coba generate lagi untuk tabel barang. Coba di generator. Kemudian kita pilih lagi produk barang, sama kita simpan di master data. Kemudian di sini kita ganti jadi produk. Oke, nah di sini untuk jenis ID-nya data gambar boleh, oke. Kode barangnya ya, kode barang tidak boleh kembar ya. Data kode barang tidak boleh kembar. Kemudian nama tidak, nama juga kita cegah ya. Kalau ada nama yang sama kita cegah. Untuk produk barangnya, foto oke, tidak masalah. Spesifikasi boleh lah. Harga izinkan, stok izinkan. Nah, kemudian ini kita pilih tidak, ini tidak. Untuk create, add dan update-nya. Nah, sekarang di sini jenis ID berrelasi dengan tabel jenis ya. Kita relasikan dengan tabel jenis produk. Oke.
yang kita tampilkan adalah nama dari nama jenisnya ya. Di sini kita ganti jadi tabel jenis. Oke, kode barang, teks, oke, nama barang, teks, foto. Nah, field foto ini kita pilih di sini upload multiple image ya. Kita mau pakai multiple image. Kemudian spesifikasi kita pilih Summernote ya. Jadi pakai editor Summernote. Jadi bisa teks HTML kita masukkan. Kemudian deskripsi kita pakai teks area saja. Oke, harga di sini teks format money. Kemudian stok kita pakai juga format money. Nah, kemudian di sini di bawah lagi ada jenis produk, kategori ID. Nah ini jadi dia ini field kategori ID ya. Kategori dia harus berrelasi dengan tabel kategori. Oke, di sini kita jadi T kategori. Jadi ini maksudnya dari tabel jenis ini field kategori dia akan berrelasi dengan tabel kategori produk ya, sesuai dengan skema yang dilihat di awal ya, di relasi tabelnya. Kemudian selanjutnya, kemudian kita lihat di sini. Oke, kita coba gunakan form modal. Kemudian kita setuju dan generate. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat menunya. Kita registrasi dulu. Ingat, setiap generate form jangan lupa diregistrasi. Master data, kemudian kita produknya kita registrasi, kemudian setuju dan simpan. Lalu kita buat menunya. Menu kita coba tambahkan menu produk. Kita coba. Oke, kita cari produk. Kategori produk bukan, jenis produk bukan. Nah, master data produk. Simpan. Oke ya, sekarang kita coba lihat di produk. Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Oke, jadi kita coba lihat dulu. Kalau kita tambah, oke. Nah, nanti ini kita edit ya, formnya kita edit. Di sini kita pilih kategori, kemudian kita tambahkan jenisnya ya. Karena di sini langsung jenis ya, masih kurang untuk kategorinya. Nanti kita tambahkan. Jadi ini modelnya seperti ini ya untuk formnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap untuk melakukan edit form ya, edit list data agar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan.